Baik, kita kembali lagi dengan topik kita yang kedua, yaitu dasar dan prinsip pengelasan. Nah, adapun tujuan kita mempelajari prinsip dan dasar pengelasan ini adalah yang pertama, kita harus mengetahui definisi tentang pengelasan. Yang kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kita mengetahui peralatan yang digunakan dalam pengelasan. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui material dasar las yang digunakan. Kemudian tujuan yang keempat, mengetahui jenis konstruksi atau desain pengelasan serta posisi pengelasan. Kemudian yang kelima, mengetahui kelebihan dan kekurangan pengelasan. Nah, sejarah pengelasan. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses pengelasan itu, maka sebelumnya kita harus mengetahui sejarah pengelasan. Nah, pada tahun 1885 sampai dengan tahun 1900, las busur atau las resistansi ditemukan oleh Bernardos. Las busur elektroda itu berupa batang karbon. Kemudian dari Slavianov, elektroda ikut mencair dan menjadi logam pengisi. Kemudian Kejelberg menyatakan bahwa elektroda dibungkus dengan terak untuk memperbaiki kualitas las. Kemudian berkembang lagi dengan Thomson dengan menemukan las resistansi. Kemudian dari Goldsmith bahwa pengelasan itu merupakan las termit. Kemudian dari Faust dan juga Picard menemukan las gas oksiasetilin dengan temperatur semburan 3100 derajat Celcius. Kemudian dari sejarah pengelasan TIG sendiri, seperti yang tampak pada gambar, ya ini adalah namanya tungsten electrode. Kemudian dan ini adalah bahan tambahnya atau filler metalnya. Kemudian lasmig dan juga lasmag, metal inert gas atau metal aktif gas. Kemudian pada tahun 1926, Hobart dan Denner mengemukakan bahwa las busur logam dengan pelindung gas mulia, helium, atau dengan menggunakan argon. Kemudian dalam penemuannya menyatakan bahwa elektroda tungsten tidak ikut mencair. Itulah yang disebut dengan lastik. Kemudian Lubavsky dan juga Novosilov menyatakan bahwa elektroda terumpan dengan pelindung gas CO2, lasmig gas CO2. Kemudian Kennedy dalam pendapatnya menyatakan bahwa las busur rendam dengan sistem otomatis atau las SAW atau submerged arch welding. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1550 sampai dengan tahun 1952, di mana penemuan las plasma, las elektron, dan las Placer atau friction stir welding. Ini ditemukan oleh TWI UK atau The Welding Institute United Kingdom, menyatakan bahwa menggunakan putaran tools untuk membuat ikatan atom baru pada permukaan dua sisi logam yang berdekatan. Kemudian pengelasan sendiri ada beberapa konsep. Yang pertama merupakan suatu cara penyambungan logam. Kemudian pengelasan merupakan teknik atau cara penyambungan logam serupa, kemudian menyambungkan dalam satu ikatan metalurgi. Kemudian dapat juga dilakukan dengan proses perbaikan dengan mengisi lubang, kemudian melapisi dengan keras, kemudian mempertebal bagian dan lain-lain. Kemudian terdapat beberapa teknik pengelasan. Teknologi pengelasan terdiri dari beberapa teknik pengelasan seperti SMAW, GMAW, GTAW, FCAW, GMAW, SAW, dan lain-lain. Kemudian dari sisi pengetahuan sendiri, pengelasan membutuhkan pengetahuan yang cukup besar. Kemudian dari sisi definisinya, las merupakan sambungan atau ikatan metalurgi pada sambungan setempat yang dilakukan dalam keadaan cair. Kemudian proses pengelasan terdiri dari beberapa proses pemanasan logam, kemudian penyambungan fasa cair logam, dan pembekuan logam. Kemudian proses pengelasan mengikuti perilaku diagram fasa logam. Kemudian perilaku metalurgi logam mengikuti perilaku diagram fasa logam. Nah, adapun klasifikasi dari pengelasan ini adalah yang pertama dari sisi cara pengelasannya. Yang pertama dari sisi pengelasan cair, kemudian pengelasan tekan, kemudian pematrian. Nah, dari sisi pengelasan cair sendiri, yang pertama menggunakan las busur, kemudian las gas,
kemudian las listrik gas, las termit, sender elektron, dan busur plasma.